Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Pain and Gain. So check it out. Film ini berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1995 di Miami, Florida, seorang binaragawan bernama Daniel Lugo sedang berusaha kabur dari kejaran polisi. Tetapi, dia kemudian ditabrak oleh mobil polisi. Nah, 6 bulan sebelumnya, kita diperlihatkan Lugo yang baru dibebaskan dari penjara melamar pekerjaan di Sun Gym, sebuah gym untuk lansia yang dimiliki oleh John Macy. Lugo berjanji akan melipat tigakan jumlah member gym dalam 3 bulan, dan John pun langsung mempekerjakannya. Sun Gym ini sejak ada Lugo telah diganti menjadi gym umum. Nah, setelah beberapa lama, Sun Gym semakin dikenal dan didatangi banyak orang kaya, salah satunya Victor Kershaw. Lugo pun menjadi pelatih pribadinya Victor, dan di setiap pertemuannya, Victor yang merupakan pengedar narkoba sombong menceritakan tentang kesuksesan dan kekayaannya. Lugo pun akhirnya tergiur dengan kekayaan dan gaya hidup Victor yang mewah. Lalu, mulai dari sinilah Lugo berencana untuk menculik dan merampok harta Victor. Lugo mengajak teman binaragawannya yang bernama Adrian Durbol untuk membantunya merampok. Nah, sedikit cerita, Adrian ini impoten karena terlalu sering menggunakan steroid. Untuk mengobati impotennya yang biayanya cukup mahal, Adrian pun mau membantu Lugo. Karena kekurangan orang, Lugo merekrut binaragawan kenalan temannya yang bernama Paul Doyle. Paul merupakan pecandu narkoba yang baru dibebaskan dari penjara. Dia juga udah tobat dan menjadi orang baik. Lugo dan Adrian mendekati Paul secara perlahan, hingga akhirnya menjadi teman baik. Nah, setelah menjadi teman baik, Lugo mengajak Paul untuk membantunya merampok dan menculik Victor. Tetapi, Paul langsung menolaknya. Nah, tetapi beberapa hari kemudian, dia berubah pikiran dan setuju untuk membantu. Lugo dan timnya menyusun rencana yang bisa dibilang bodoh dan kurang matang. Mereka mencoba menculik Victor di rumahnya, tetapi karena nggak mencari informasi terlebih dahulu, Victor ternyata sedang mengadakan makan malam bersama banyak orang. Melihat hal ini, Lugo dan timnya tanpa pikir panjang langsung kabur dengan panik. Di percobaan kedua, mereka menggunakan kostum ninja supaya nggak ketahuan. Mereka kemudian mencoba memasukkan Victor yang berada di supermarket ke dalam mobil mereka. Tetapi, mereka ternyata mengawasi mobil yang salah. Nah, di percobaan ketiga, mereka pun berhasil menculik Victor dengan melumpuhkannya menggunakan setruman. Victor pun diplester matanya supaya nggak bisa melihat muka Lugo dan juga timnya. Lalu dibawa ke gudang lama milik Victor. Lugo menyamarkan suaranya dengan logat Meksiko, tetapi Victor mengenali Lugo dari parfum khasnya yang selalu dipakai saat di gym. Lugo pun akhirnya berhasil memaksa Victor untuk menyuruh keluarganya pindah ke negara lain. Nah, Victor diculik berhari-hari, dan Lugo bersama timnya bergantian mengawasi Victor. Paul yang merupakan orang baik memberi Victor makanan dan juga minuman, di saat Lugo dan juga Adrian gak mau memberikannya. Gak lama kemudian Paul pun berteman dengan Victor. Lugo pun terus menyiksa Victor untuk menandatangani dokumen yang berguna untuk mentransfer seluruh asetnya ke Lugo. Victor yang tadinya selalu menolak, akhirnya menandatangani dokumen tersebut karena gak kuat saat disiksa. Akan tetapi, dokumen tersebut ternyata harus disahkan oleh notaris. Lugo kemudian meminta John, pemilik Sun Gym yang juga merupakan notaris, untuk mensahkan dokumen tersebut. Lugo pun menggunakan uang Victor untuk mensponsori Sun Gym, sehingga John pun akhirnya mau menstempel dokumen, dan Lugo pun akhirnya berhasil mendapatkan seluruh aset milik Victor. Setelah mendapatkan kekayaan Victor, Lugo dan timnya ingin melepaskan Victor, tapi kemudian menyadari kalau itu ide yang buruk. Oleh karena itu, Lugo menyusun rencana untuk membunuh Victor dengan memaksanya meminum alkohol lalu menabrakkan mobilnya, sehingga terlihat seperti kecelakaan karena mabuk.
Setelah Victor ditabrakan bersama mobilnya, dia ternyata masih selamat karena Adrian dengan bodoh memasangkan Victor seatbelt. Lugo pun kemudian membakar mobil Victor, tetapi ternyata Victor masih juga selamat. Lugo kemudian menyuruh Paul untuk menabrak Victor. Paul awalnya nggak mau, tetapi ketika Lugo mengatakan kalau itu akan melepaskan Victor dari penderitaan, Paul pun menabrak Victor dan melindas sebagian mukanya. Lugo dan timnya pun pergi tanpa mengetahui kalau Victor masih aja selamat. Victor pun dibawa ke rumah sakit dan ketika memberitahu kejadiannya kepada polisi, para polisi menolak membantunya karena Victor dianggap mabuk dan juga merupakan pengedar narkoba. Sementara itu, Lugo dan timnya memakai harta milik Victor untuk berfoya-foya. Lugo mengambil alih mobil dan rumah mewah milik Victor. Adrian mengobati impotennya dan melamar perawatnya, lalu membeli rumah mewah. Sementara Paul kembali mengkonsumsi narkoba bersama pacar barunya. Di saat putus asa, Victor menghubungi seorang detektif terkenal yang udah pensiun bernama Ed. Ed awalnya menolak untuk menangani kasus Victor, lalu menyuruh Victor untuk meninggalkan rumah sakit sebelum Lugo dan timnya membunuhnya. Nah, Lugo dan timnya mengetahui kalau Victor masih hidup. Jadi mereka pergi ke rumah sakit untuk membunuhnya. Tetapi di sana mereka nggak menemukan Victor karena Victor udah keburu kabur. Victor pun kemudian diperlihatkan pindah ke sebuah motel, di mana Ed yang memutuskan untuk membantu Victor juga pergi ke sana. Setelah Victor menceritakan kejadiannya, Ed mulai membuntuti Lugo dan timnya. Dia juga pergi ke Sun Gym dan menyewa Lugo sebagai pelatihnya untuk mendapatkan informasi. Gak lama kemudian, sementara Lugo menghadiri pernikahan Adrian, Paul yang telah menghabiskan uang untuk narkoba mencoba merampok tas berisi uang yang dibawa oleh seorang polisi. Namun, saat tas dibuka, cat pewarna yang ditanam di dalam tas tiba-tiba meledak dan mengenai muka Paul. Paul pun dikejar oleh para polisi dan berhasil kabur, tapi jari kakinya tertembak. Paul dan Adrian yang telah menghabiskan uang mereka bilang kepada Lugo kalau mereka membutuhkan uang yang lebih banyak, dan mereka bertiga pun akhirnya berencana untuk menculik orang terkaya ketiga di Florida bernama Frank Griga. Lugo dan timnya datang ke rumah Griga lalu menawarkan untuk berinvestasi di perusahaan mereka, yang tentunya palsu. Lugo pun berhasil mendatangkan Griga dan istrinya ke rumah Adrian untuk membahas investasinya lebih lanjut. Saat mengobrol, Griga bilang kalau dia masih belum terlalu yakin dengan Lugo, yang menyebabkan Lugo marah dan tidak sengaja membunuh Griga. Istri Griga yang melihat suaminya dibunuh mencoba menembak Lugo, tetapi Adrian dan Paul lebih dulu berhasil melumpuhkannya. Nah, istri Griga disuntik obat penenang, lalu saat setengah sadar, Lugo menanyakan kode brankas milik Griga. Istri Griga pun memberitahu kode tersebut, dan Lugo bersama Paul pergi ke rumah Griga untuk membuka brankas. Tetapi, kodenya ternyata salah. Lugo menelpon Adrian untuk menanyai kode yang asli kepada istri Griga. Tetapi istri Griga mencoba kabur, sehingga Adrian pun menyuntikkan obat penenang lagi, yang kali ini tanpa diketahui efeknya oleh Adrian menyebabkan istri Griga mati. Rencana pun menjadi kacau, dan Lugo bersama timnya terpaksa memutilasi Griga dan istrinya, memasukkan ke dalam tong, lalu membuangnya ke sungai. Paul pun menyesal atas perbuatannya dan kembali bertobat, lalu keluar dari timnya. Nah, gak lama kemudian, polisi mengetahui hilangnya Griga dan istrinya. Kemudian, polisi pun menyelidiki kasus ini dan juga mendapat bukti dari Ed. Lalu, mereka berencana untuk menangkap Lugo dan timnya. Nah, pada akhirnya, polisi berhasil menangkap Paul yang sedang bertobat di gereja, lalu menangkap Adrian di rumahnya dan juga John di gym miliknya. Lugo kemudian juga dikejar oleh polisi,
Dan seperti yang kita bisa lihat sebelumnya di awal film, Lugo ditabrak oleh mobil polisi. Nah, Lugo ternyata berhasil melarikan diri ke Bahama, tempat penyimpanan terakhir uang milik Victor. Tetapi, gak lama kemudian, Ed dan para polisi yang dibantu oleh Victor berhasil menemukan Lugo. Lugo kembali kabur dan Ed pun berhasil menembak kakinya. Kembali berlari, Lugo ditabrak oleh Victor dan polisi pun akhirnya menangkapnya. Lugo dibawa kembali ke Amerika Serikat dan diadili dengan Paul, Adrian, dan juga John. Di persidangan, kita bisa mengetahui kalau istri Adrian telah menceraikannya. Paul yang udah bertobat mengaku kalau dia salah dan mau bersaksi melawan Lugo. Pada akhirnya, Paul pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan karena berperilaku baik, setelah 7 tahun dia pun dibebaskan. Lugo dan Adrian mendapat hukuman mati. Sementara John mendapatkan hukuman 15 tahun penjara juga dan meninggal di penjara. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Pain and Gain. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.